Oke, jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil login seperti ini, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mendaftar gudangnya. Saya contohkan pengaturan alamat. Nah, di sini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini isi nama tokonya, ya, nama toko Bapak Ibu di sini ataupun nama all shop-nya. Di sini kan ada alamat penjemputan di mana nanti kurir JNT, JNE atau yang lain menjemput paketnya, ya. Jadi ditulis nama toko kita di sini. Kemudian nama penanggung jawab boleh nama kita atau nama toko kita. Kemudian telepon penanggung jawab penjemputan. Di sini Bapak Ibu tulis nama nomor handphonenya, jangan nomor pribadi ya, karena nomor ini nanti akan tertera di resi. Nah, gunakan memang khusus untuk nomor handphone yang untuk jualan ya, gitu ya, atau nomor handphone admin yang untuk jualan. Kemudian alamat penjemputan, maka Bapak Ibu tinggal tulis di sini alamatnya, alamat toko Bapak Ibu nih, di mana alamat penjemputannya, tinggal ditulis. Kemudian di sini, nah di sini udah otomatis nih, Bapak Ibu tinggal masukin di sini kan ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja, misalkan di sini kecamatan atau kabupatennya, maka dia akan muncul semua tuh, kabupaten, kecamatan, dan provinsinya. Nah, ini lokasi saya dropship, karena ini produknya produk dropship ya, dari Bandung. Jadi ini adalah alamat, ini nama toko saya di storeku, ya, nama all shop saya di storeku. Kemudian ini nama admin, nomor admin yang kita pakai untuk jualan. Ini nama alamat penjemputannya, ini alamat supplier, nama suppliernya. Nah, baru isi kecamatan, kabupaten, dan provinsi, ini alamat supplier. Jadi itu yang kita isi di sini. Jadi nanti kalau ada orang yang beli, paket kita akan dijemput oleh kurir di alamat ini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan alamat. Nah, udah. Nah, setelah itu misalkan sudah ada pesanan, Bapak Ibu tinggal proses pesanannya. Oke, kita kembali ke dashboard awal dulu. Di sini kan ada buat pesanan, sudut kiri atas, buat pesanan. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih misalkan JNT tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukin alamat nih. Ini alamat penjemputan ya, alamat supplier yang tadi atau alamat toko kita. Nah, ini ya, kita sudah pilih di storeku. Setelah itu waktunya penjemputan itu waktunya sebentar. Kita tambah waktu. Misalkan pesanannya pagi ya, pagi, misalnya pagi ini tanggal 3. Oke, itu masih bisa kita buat hari ini. Karena biasanya terakhir penjemputan itu jam, kurir itu tergantung ya. Tergantung tempat, ada yang jam 3, ada jam 5, ada jam 20 malam. Jadi kalau masih jam 20 malam, sebelum jam 20 malam masih bisa hari ini. Jadi di tanggal 3. Tapi misalkan Bapak Ibu pesanannya masuk hari ini udah lewat jam 20 malam, berarti Bapak Ibu suruh kurirnya jemput besok pagi di tanggal 4. Ya, seperti itu. Kemudian penjemputannya misalkan hari ini jam 10 misalkan masuk orderan. Nah, Bapak Ibu nanti buat aja pesanannya di sini. Kalau saran saya sih di jam 20 aja ya, karena biasanya kurir itu jemput biasanya di jam yang sama, jam 20. Meskipun kita buat di sini misalkan jam 9, kita buat lebih cepat, itu kurirnya nggak bakal jemput langsung. Kurir itu nunggu barang kita tuh udah ngumpul semua, dia baru jemput. Biasanya di jam terakhir. Biasanya jam kerjanya di jam 20 terakhir ya. Tapi tergantung ya dari tempat masing-masing, dari daerah masing-masing. Nanti Bapak Ibu tinggal koordinasi sama kurir setempat. Nah, jam berapa mereka bisa jemput paling terakhir gitu ya. Dan apakah kalau misalnya paketnya 1-2 apakah bisa langsung jemput? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal koordinasi aja. Ini saya taruh aja jam 20 ya. Jam 20. Setelah itu kita simpan. Oke, ini simpan ya. Jadi paketnya akan dijemput hari ini tanggal 3 misalnya kan jam 20. Setelah itu volumenya, nah ini kalau misalkan produk kita ini sampai ratusan pieces, 100 pieces, maka kita pilih yang mobil atau truk ya, tergantung. Misalkan kalau masih bisa dijemput dengan motor ya pakai motor aja. Biasanya rata-rata sih pakai motor. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan, ini simpan dan lanjutkan.
Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik membuat orderan secara manual. Nih. Nah, ini kita input orderan customer yang masuk ya. Kita input secara manual. Nama pelanggannya misalkan ya Ramadan. Nomor handphone pelanggannya 087777 misal seperti itu. Kemudian di sini alamatnya, ini alamatnya harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kita harus minta alamat lengkap customer ya, biar tidak terjadi RTS retur gitu ya, agar memudahkan kurir kita menemukan alamat seperti patokan rumah, seperti blok rumahnya itu wajib penting ya. Jangan hanya kelurahan, kecamatan. Nah, seperti blok rumah itu yang paling penting, dan nomor handphone. Oke, setelah itu alamatnya, ini alamat customer sudah kita isi. Saya sudah diisi alamatnya. Setelah itu ini boleh dicentang ya, tampilkan detail tujuan dan kelurahan misalkan. Masukkan nama kota, misalkan kita mau kirim ke Palembang misalkan. Nah, Palembang di sini kan sudah ada semua tuh, Sumatera Selatan. Tinggal pilih aja sesuai alamatnya, Palembang Ilir Timur ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukin, ini sudah provinsi, kota, kecamatan sudah, kode posnya juga sudah. Atau misalkan Bapak Ibu tidak mau cantum tampilkan kelurahannya juga nggak masalah, tapi ya lebih lengkap, lebih bagus. Setelah itu, nah dia pembayarnya COD atau non COD. Nah, kalau COD berarti Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, kemudian berapa nilai COD-nya di sini? Misalkan, nah ini Bapak Ibu harus perhatikan, misalkan harga produknya 100.000 ya. Dia bayarnya COD. Nah, 100.000 ongkir kan ditanggung sama pembeli itu ya, rata-rata biasanya seperti itu. Nilai harga produknya KTP-nya 100.000. Jadi kita cek ongkirnya berapa nih? Misalkan ke Palembang tadi, pengirimannya dari Bandung ke Palembang, kita cek ongkirnya di handphone ya, cek online. Misalkan ongkirnya 25.000, berarti kita buat di sini nilai COD-nya 125.000 ya. Kalau ongkirnya misalkan 25.000. Nah, kita buat 125.000. Setelah itu beratnya berapa nih? Nah, misalnya kan kalau ongkirnya 25.000, ini kan hitungnya 1 kilogram ya. Berarti di sini 1 kilogram. Biasanya kalau misalnya 2 kilogram di sini ya, 2 kilogram biasanya sih masih terhitung masih 1 kilogram ya. Tapi misalnya 3 kilogram, nah di sini otomatis ongkirnya sudah double. Berarti biasanya bisa double di sini ongkirnya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti dicek ongkir itu, lihat aja nanti ya. Misalnya kan 1 beratnya, kemarin beratnya 1 kilogram, kemudian jumlah kuantitinya berapa? Misalnya 2, tulis 2. Berapa pieces dia pesan. Terus nama produknya, misalkan jam tangan. Jam tangan pria. Ya, nama isi parcelnya. Instruksi pengiriman. Boleh kita instruksikan kepada kurir, tolong jemput dengan tepat waktu, tolong diantar dengan tepat waktu, atau tolong hubungi customer sebelum melakukan delivery, sebelum melakukan pengantaran paket. Jadi kita bisa kasih info ke kurir, tolong hubungi customer. Ya biasanya kan seperti itu kan, Bapak Ibu sering dapat WA tuh kan, Bu ini paketnya dari JNT, kami mau antar ke rumah. Biasanya kan seperti itu kan ya. Nah di sini estimasi biaya pengirimannya ini kan 26.000. Nah ini enaknya di mengantar kita ada dapat diskon ya. Jadi estimasi biaya pengiriman khusus mengantar itu dapat diskon sekitar 5.000 ya, kan lumayan ya. Dapat diskon sekitar 5.000. Oke. Jadi nanti lebihnya itu bisa untuk kita ya. Jadi lebihnya untuk kita. Yang customer tahu kan 25.000 tadi. Nah, ini kita dapat diskon sekitar 4.000, itu lebihnya untuk kita. Nah, estimasi yang jumlah yang akan diterima nanti itu adalah, nah ini yang kita akan terima tadi. Nanti 103.000 yang akan kita terima, yang akan masuk di saldo mengantar kita. Nilainya 103.000 ya, 3 adat lebihnya 3.000 nih dari selisih dari selisih biaya kurirnya tadi ya. Oke, selanjutnya ini sudah diisi semua. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan dan lanjutkan di sini. Nah
Nah, setelah kita simpan dan lanjutkan, nah kita konfirmasi ya. Ini ada orderan 1 total, oke. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita print. Nah, ini print resinya. Kita print resinya. Nah, ini tergantung pada suppliernya, dia menggunakan yang ukuran mana ya untuk papernya. Biasanya itu rata-rata yang 10x10 ya. Misalkan 10x10, kita klik 10x10. Selalu gunakan resi ini yang sudah sesuai dengan standar ekspedisi untuk mempercepat proses pengiriman. Oke, setelah itu kita tinggal print. Oke, ini sudah terprint dalam bentuk PDF. Jadi resinya nanti akan seperti ini. Ini kita tinggal teruskan ke admin supplier kita. Nanti dia akan proses paket kita ya. Nah, ini seperti ini resinya. Kita tinggal kirim ke supplier untuk diproses pesanan kita ya. Ini untuk yang COD. COD ataupun non COD, misalkan produk Bapak Ibu sendiri ya sama, prosesnya seperti ini. Oke, ini tinggal kita masuk ke dashboard, mengantar. Tadi di sini ada pesanan, kita lihat pesanan tadi, pelacakan, riwayat pesanan. Nah, ini yang sudah kita set tadi, ini di tanggal 3 Maret ya untuk hari ini. Dan ini yang sebelumnya saya setting. Oke, jadi kita ini hapus ya. Kita hapus. Karena ini kita hanya contoh ya. Hapus ya. Tinggal delete di sini. Hapus semua pesanan. Oke, jadi seperti ini. Ini pendapatan COD kita ya. Ini belum kelar. Kemudian ini penarikan yang sudah selesai. Ini ongkos kirim. Sekitar ini, kemudian pendapatan COD bersih. Nah, ini ya. Yang udah ditarik ya. Yang ini yang udah ditarik. Jadi ini salah satu contoh produk untuk dropship ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.